Langsung aja lanjutin alur cerita sebelumnya. Kita beralih ke Aki guys. Dia buang rokoknya yang udah habis ke tong sampah. Aki noleh melihat ke arah Angel Devil yang lagi makan es krim. Kau sudah makan itu 3 kali. Itu sudah cukup. Ayo berpatroli, katanya si Aki ke Angel Devil. Makan es krim ini melelahkan. Sepertinya makan sesuatu itu butuh stamina emang. Aku beneran gak mau kerja lagi hari ini, katanya Angel Devil ini. Aki cuman ngeliatin doang. Saat ini akan ada ekspedisi yang bisa membuat kita tahu di mana keberadaan Gandivel. Untuk mengikutinya, aku harus meningkatkan reputasiku lagi dengan mengalahkan Devil besar. Itulah kenapa aku ingin mencari lebih banyak lagi iblis. Saat ini kau rekanku, jadi bantu ya, katanya Aki ngomong ke Angel Devil baik-baik. Tapi lihat aja reaksi iblis yang satu ini. Iya, gitu doang cuy. Gimana kalau aku memikirkannya setelah makan 1 es lagi? Berdirilah, jika aku melaporkanmu ke atasan, kalau kau itu nggak berguna, kau akan dibunuh seperti Devil lainnya. Atau kau memang mau mati, katanya si Aki ini. Jika itu berarti aku harus bekerja, mati itu mungkin saja lebih baik, katanya Angel Devil dengan malasnya. Aki teringat dengan apa yang dikatakan Makima kepadanya. Makima bilang bahwa setelah Kapten Kishibe, dia adalah anggota terkuat di Divisi 4 kalau mengabaikan kemalasannya. Makima nyuruh Aki untuk memanfaatkan Angel Devil untuk ekspedisi mendapatkan Gandivel. Aku rasa aku tidak bisa akrab dengan Devil, katanya Aki. Bukankah kamu akrab dengan Pawa, katanya Makima gitu kan. Kami barusan aja berantem dan ribut pagi ini. Pokoknya selama kamu bisa, manfaatkan aja dirinya, katanya Makima kepada Aki. Makima bilang bahwa Angel Devil membunuh semua penduduk desa tempat dia dilahirkan. Dia merubah nyawa orang yang dia sentuh menjadi senjata. Pedangmu itu adalah salah satu karyanya. Mereka punya banyak kemampuan spesial, seperti bisa memotong hantu yang seharusnya tidak bisa disentuh, katanya Makima lagi. Makima menyarankan untuk pura-pura akrab juga nggak apa. Makima yakin bahwa Angel Devil nantinya akan menjadi aset yang kuat baginya Aki guys. Aku berhasil mengalahkan iblis. Aku sudah mengalahkan Devil. Kalian berhati-hatilah untuk tidak menyentuh darah atau dagingnya, katanya Aki. Wah, kayaknya lezat nih, katanya Angel Devil. Hei manusia, kesini bentar. Orang ini kayaknya seperti pemburu devil swasta. Kelihatannya dia dimakan Devil ini, tapi tubuh bagian bawahnya hilang. Jadi dia sudah mati ya, katanya Aki cuy. Jadi dia sudah mati ya, katanya Angel Devil. Bunuh aku, katanya orang ini ke Aki. Aki bilang ke Angel Devil, kau bisa membunuhnya dengan kekuatanmu kan? Biarkan dia pergi dengan tenang. Angel Devil malah jawab, hah? Ogah, aku ini iblis sebelum menjadi malaikat. Menurutku, manusia harusnya menderita ketika dia mati. Aki tanpa berkata-kata langsung bunuh Devil Hunter swasta tersebut. Orang itu pun berterima kasih dan jadi koid. Aki mandang Angel Devil dan bilang, ya, aku nggak bisa berpura-pura. Aku memang nggak bisa akrab denganmu. Itu terdengar seperti sesuatu yang ingin kau katakan, katanya Angel Devil. Kita beralih ke Denji lagi guys. Makima adalah orang yang merebut hatiku. Itulah kenapa hatiku hanya miliknya aja. Tapi tubuhku terus saja, ada pelanggan, katanya Reze gitu kan. Aku mau makan siang, katanya Denji ke Reze. Denji malah tubuhnya itu bergerak sendiri ke tempat kafe Reze bekerja cuy. Makanan di sini nggak selezat itu hingga datang seminggu berturut-turut. Rasanya enak kok, katanya Denji guys. Makananku enak loh, kata bosnya Reze. Reze bilang, seleramu payah. Terus Denji ini pesan kare dan es krim, sama nasi goreng juga. Reze mandang Denji dan bilang, maaf pak, kenapa Anda tidak makan di meja ini saja? Boleh, kamu lagi belajar kan? Meskipun kamu lagi kerja, katanya Denji. Kamu nggak pergi ke sekolah, katanya Reze. Meskipun usiamu 16, situasimu pasti buruk ya, katanya Reze lagi guys. Sepertinya mungkin sih bekerja sebagai pemburu devil dan tidak ke sekolah. Kamu memang unik ya, kamu harus belajar denganku. Sini geser. Kurasa bagus kalau belajar kanji, katanya Denji. Kamu nggak bisa baca kanji, kalau gitu biar aku ajari, Reze bilang. Tiba-tiba, tada, kuis dadakan, katanya Reze. Gimana kamu bacanya? Kau hanya bisa menulis biji, dasar mesum.
Tuh kan kau bisa baca kanji, katanya Reze ke Denji. Itu satu-satunya kata yang aku tahu, katanya Denji. Reze cuman ketawa di sini. Apa katamu tadi? Denji bilang, aku mungkin akan senang pergi ke sekolah bareng denganmu. Kayaknya bakal menyenangkan. Reze natap Denji sambil senyum manis banget guys. Bentar, aku ini ngomong apaan? Katanya Denji gitu kan, dia keceplosan guys. Kalau begitu kenapa tidak berangkat saja bareng malam ini? Jawab Reze. Malam ini, katanya Denji gitu kan. Boleh, jawabnya Denji. Shin pindah ke orang ini. Hei, Taipun. Apa? Jawabnya. Kenapa kalian para devil sangat menginginkan jantungnya Chainsaw? Kau tidak perlu tahu, katanya Tipon ini. Fokuslah untuk menyelesaikan kontrak yang sudah kita buat. Tapi, sepertinya kita akan bersama untuk waktu yang cukup lama. Jadi kita harus tahu satu sama lain dengan lebih baik ya. Taipon Devil, karena menurut kontrak, jika aku mendapatkan jantung Chainsaw untukmu, kau akan membiarkanku menggunakan kekuatanmu seumur hidupku. Berhati-hatilah, manusia dengan jantung Chainsaw telah banyak membunuh Devil, katanya iblis topan itu guys. Terus bandit ini jawab lagi, itu karena para Devil tidak terlalu pintar. Orang ini bilang bahwa dia pernah membunuh pemburu iblis Cina. Dia dikenal sebagai pembunuh kejam dan dingin ketika membicarakan pemburuan Devil. Bagaimana cara kamu membunuhnya? Katanya iblis Tipon. Ternyata dia tidaklah dingin kalau soal manusia. Aku menculik istri dan anaknya, menguliti mereka dan menunjukkan kepadanya. Setelah itu, dia seperti domba yang siap disembelih. Shin pindah ke Denji. Kau tidak takut kan Denji? Katanya Reze. Enggak seseram itu kok. Jadi bisa dibilang malah aneh ya kan? Aneh apaan? Kata Denji. Ya sebenarnya aku agak takut. Boleh aku gandeng tanganmu? Katanya Reze dan akhirnya mereka pun bergandengan. Makima, katanya Denji dalam hati. Aku sebenarnya tidak mau menggandeng tangannya sumpah. Tapi tubuhku bergerak dengan sendirinya. Siapa yang bisa menjelaskan soal ini? Katanya Reze lagi main sekolah-sekolahan sama Denji. Oh, aku tahu. Jawabannya adalah 2, jawabnya Denji. Wah, kau benar sekali, katanya Reze. Oke, ini dibaca apa? Aku nggak tahu, katanya Denji. Jawabnya adalah pantat besar. Oh, dasar mesum, katanya Denji gitu kan. Ah, wow, jadi begini rasanya sekolah. Kurasa aku bisa membayangkannya sekarang. Reze-nya bilang, kau sungguh tidak pernah ke sekolah Denji, bahkan SD sekalipun. Enggak, katanya Denji gitu kan. Reze diam doang. Bukankah itu agak tahulah jelek, katanya Denji. Lebih seperti gila sih, jawabnya Reze. Denji cuman diam doang. Di usia 16 tahun, kau masih anak-anak juga tahu. Itulah saat dimana sebagian besar anak-anak belajar untuk masuk kuliah, mendalami diri di sebuah klub, atau olahraga dan nongkrong bersama teman-temannya. Tapi kau harus membunuh iblis dan juga hampir mati, katanya Reze. Apakah lembaga keselamatan publik tempatmu bekerja ini benar-benar tempat yang baik? Tanya Reze lagi. Iya, mereka baik sekali kok, katanya Denji. Aku dapat makan 3 kali sehari, dan aku pun bisa tidur di kasur. Itu kan standar paling minimum hidup di Jepang. Itu bukan hal yang hebat, katanya Reze. Denji diem, terus bilang, semua ini membuat otakku panas. Reze bilang, kalau begitu, mau mendinginkannya? Mereka berdua akhirnya menuju ke kolam renang. Airnya dingin, katanya Reze. Ya, jadi aku sebenarnya nggak bisa berenang, katanya Denji. Reze-nya bilang, kalau begitu, akan kuajari caranya berenang. Reze langsung membuka pakaiannya. Lepas bajumu, kau akan tenggelam jika tidak melepaskannya, katanya Reze yang ngaco. Bukankah ini agak berlebihan, katanya Denji cuy. Apa kau tak mau belajar berenang, katanya Reze. Aku jadi mulai tertarik, katanya Denji guys. Reze-nya cuman senyum doang di sini. Telanjanglah denganku Denji. Kita juga nggak akan bisa melihat apapun kok di kegelapan ini. Denji bengong doang ngeliatin, karena dia sebenarnya bisa melihat semuanya. Denji mencoba untuk nenangin dirinya itu. Tenang dulu bro, kau tak boleh. Kalau kau lepas di sini, kau sama aja selingkuh dari Makima. Tiba-tiba aja dia juga udah ngelepasin semua bajunya cuy. Brengsek, katanya Denji. Singkat cerita, mereka berenang, main air bareng-bareng gitu kan, dan akhirnya hujan. Pas hujan, mereka berdua kembali ke kelas dan menunggu hujan tersebut reda guys. Reze tanya ke Denji, "Hei Denji, mana yang kau pilih? Tikus kota atau tikus desa?" "Apaan tuh?" Shin pindah juga ke Angel Devil dan Shiaki. Angel Devil bilang, salah satu kisah fabel Aesop.
Tikus desa bisa hidup dengan manusia, tapi tidak bisa makan makanan lezat seperti yang ada di kota. Tikus kota bisa makan makanan lezat, tapi dia beresiko dibunuh manusia dan kucing. Kata Angel Devil, dia lebih memilih tikus desa. Tapi sayangnya Makima menangkapku dan membawaku ke kota. Hatiku tetap ada di desa. Aku lebih memilih menjauh dari bahaya yang berhubungan dengan anak kota sepertimu. Dengar, kau itu, katanya Aki gitu kan. Sementara Denji lebih memilih menjadi tikus kota. Benarkah tikus desa lebih enak loh, katanya Reze. Tak ada yang lebih baik dari kedamaian, katanya dia. Denji bilang, tapi kota memiliki makanan yang lebih lezat dan kelihatannya lebih menyenangkan. Reze bilang, apakah kamu cuma peduli dengan makanan dan kesenangan? Yap, katanya Denji guys. Kalau begitu besok kau mau ikut festival setempat bersamaku? Ajaknya Reze. Di sana udah pasti ada kesenangan dan makanan lezat. Tentu, katanya Denji. Selama saat aku selesai bekerja. Yeay, keren, janji ya, katanya Reze. Aku mau ke kamar kecil dulu. Denji akhirnya diem dan dia bilang di dalam hati, imut banget noh cewek. Pas Reze lagi jalan di lorong, dia diikuti oleh seseorang. Denji, katanya dia. Iya, benar. Denji itu aku. Aku sendiri juga mau ke kamar kecil. Ayo lihat ke kamar kecil bersama, kau paham? Reze dalam bahaya guys. Sementara di sudut pandang Denji, dia masih mikirin Makima sama Reze. Sekarang, saat Denji nutup mata, ada dua cewek guys. Pochita, aku berhasil menemukan dua gadis yang kusuka, katanya Denji. Bukan malaikat brengsek itu, dia kan laki-laki. Gadis kecil itu wajahnya imut, tapi dia mencoba membunuhku, jadi dia juga bukan. Dan bukan pawah. Dia terkadang juga masih mencoba membunuhku. Dan dia itu egois, narsis, dan memandang rendah manusia. Pochita, mana yang akan kau pilih? Reze sambil lari dan jatuh. Kenapa kau lari? Aku sudah janji akan ke kamar mandi denganmu, bukan? Kata bandit ini. Reze kembali lari guys. Tunggu dulu, ayo kita bicara. Reze sampai ke atap yang lagi hujan. Hei, tunggu dulu. Kau mau buang air kecil di atap, katanya bandit. Siapa kau? Katanya Reze ke bandit ini. Siapa katamu? Tapi apa kau tahu kau sendiri itu siapa? Aku tahu siapa kau. Kau adalah Keju. Keju untuk memancing sang tikus keluar. Kau ini bicara apa? Kumohon, hentikan semua ini, katanya si Reze. Pertama aku akan mengulitimu dan mencongkel matamu, lalu menunjukkannya kepada Chainsaw dan mengatakan padanya, wanita yang kau cintai masih hidup. Dan setelah itu entah bagaimana intinya pada akhirnya semua orang akan menuruti perintahku. Jadi yang harus kulakukan setelahnya adalah membunuh mereka semua. Yang kuinginkan darimu adalah kulit dan matamu. Aku tidak butuh kau hidup, katanya bandit ini. Reze pun teriak, tapi secara mengejutkan dia berhasil melawan guys. Dicekeklah bandit ini sampai jatuh gitu kan. Ya sampai koit intinya. Habis itu tiba-tiba aja Reze bernyanyi menggunakan bahasa Rusia. Yang jujur aja gua sendiri nggak paham artinya apa. Reze melihat ke arah bawah. Sepertinya kau yang menjebak kami di sekolah dengan badai ini, Taipun. Aku tidak tahu kalau kau ada di sini, Nona Reze, katanya Taipun ini. Akan kuabaikan insiden ini. Jadi, menurutlah dan patuhi perintahku. Bereskan mayat orang itu untukku. Wah, mengejutkan banget guys. Mereka saling kenal gitu. Oke, kita balik lagi ke Denji. Akhirnya Denji yang nunggu Reze dari kamar mandi gitu kan, lama banget. Udah seneng melihat Reze ini kembali. Kemudian mereka berdua itu ke festival besoknya. Mereka di sana kayak kencan, main bareng, bahkan ya seperti sepasang kekasih gitulah. Lalu Reze membawa Denji ke suatu tempat. Dia bilang kayak gini, Om pemilik kafe memberitahu tempat ini adalah tempat rahasia yang tak pernah didatangi orang, tapi punya pemandangan yang terbaik untuk menonton kembang api. Katanya Denji gitu kan. Hei Denji, katanya Reze, ya aku sudah banyak memikirkannya. Tapi situasimu sekarang ini sangat aneh. Kau hanya 16 tahun. Tapi mereka tidak memperbolehkanmu sekolah dan memaksamu untuk bertarung sampai mati dengan para devil. Bukankah negara tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi? Denji cuma termenung doang cuy dengar hal itu. Kenapa kau tidak berhenti dan kabur denganku saja? Aku akan membuatmu bahagia. Aku akan melindungimu sepanjang hidup, katanya Reze gitu kan. Kumohon. Dan di waktu yang sama, sayangnya bersambung guys. Lanjut di next video.